Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS batch 4 Bappekom 2 Palembang. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang implementasi efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja. E-monitoring PU adalah sistem pemantauan dan evaluasi kinerja elektronik yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran secara cepat, tepat, akurat, dan up-to-date. Isu yang dipilih oleh kelompok kami yaitu ada 3. Yang pertama adalah kualitas dan akurasi data yang kurang optimal. Yang kedua adalah minimnya literasi digital ASN mengenai e-monitoring. Yang ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut hasil e-monitoring yang tidak optimal. Isu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama adalah menghambat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sekaligus mengurangi akuntabilitas dan orientasi hasil pada smart ASN. Yang kedua adalah menghambat optimalisasi digitalisasi birokrasi dalam manajemen ASN sekaligus bertentangan dengan tuntutan kompetensi, adaptivitas, dan inovasi pada smart ASN. Yang ketiga adalah melemahkan siklus manajemen kinerja ASN sekaligus menunjukkan lemahnya akuntabilitas, kolaborasi, dan budaya perbaikan berkelanjutan pada smart ASN. Isu yang pertama ialah kualitas dan akurasi data yang kurang optimal. Fakta dari isu tersebut, yang pertama, data yang dimasukkan dalam sistem e-monitoring masih sering tidak lengkap, terlambat diperbaharui atau tidak sesuai dengan standar format. Yang kedua, beberapa pegawai mengunggah laporan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi tanpa verifikasi kualitas atau keakuratan. Yang kedua, belum ada mekanisme kontrol data yang konsisten antar unit kerja sehingga masih ditemukan perbedaan data lapangan dengan data sistem. Isu yang kedua adalah minimnya literasi digital ASN mengenai e-monitoring. Faktanya, sebagian ASN masih kesulitan memahami fitur dan mekanisme, lalu penggunaan sistem yang cenderung hanya sebatas input data tanpa mengeksplorasi fungsi analisis maupun pelaporan. Lalu belum semua unit kerja memiliki tenaga pendamping atau champion yang dapat menjadi rujukan teknis penggunaan e-monitoring. Isu evaluasi dan tindak lanjut hasil e-monitoring yang tidak optimal. Fakta yang terdapat pada isu ini adalah hasil e-monitoring sering hanya digunakan sebagai laporan rutin tanpa ditindaklanjuti dengan analisis mendalam. Belum ada mekanisme evaluasi berjenjang yang konsisten untuk menilai capaian dan kendala berdasarkan data e-monitoring. Rekomendasi perbaikan dari hasil monitoring tidak selalu ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Selanjutnya, tapisan isu. Kami menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Yang pertama, isu kualitas dan akurasi data yang kurang optimal. Dengan urgency 5, seriousness 5, dan growth 5, totalnya 15. Lalu isu minimnya literasi digital ASN mengenai e-monitoring. Urgensinya 3, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, dengan total skor 12. Lalu isu ketiga, evaluasi dan tindak lanjut hasil e-monitoring yang tidak optimal, urgensi 4, seriousness 4, dan growth 4. Berdasarkan tapisan isu sebelumnya, maka didapatkan isu kualitas dan akurasi data dipilih sebagai isu paling krusial karena bersifat mendasar. Bila data sudah kuat dan terjamin akurasinya, maka literasi digital ASN pun tidak lanjut hasil monitoring dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan menghasilkan dampak nyata pada peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fishbone diagram dengan isu utama yaitu kualitas dan akurasi data yang kurang optimal. Ada 5 faktor penyebab utama. Yang pertama dari manusia. ASN kurang teliti, literasi data rendah, dan beban kerja tinggi membuat input data terburu-buru. Yang kedua dari metode. SOP pengisian tidak jelas dan evaluasi data hanya formalitas. Yang ketiga dari sisi mesin, sistem e-monitoring belum user friendly dan jaringan sering lambat. Yang keempat dari material, data sumber tidak lengkap, dokumen tidak konsisten, dan masih bergantung pada input manual. Yang terakhir dari aspek measurement, monitoring pimpinan lemah, tidak ada reward punishment, dan peningkatan kapasitas ASN belum terstruktur. Jadi fishbone ini menunjukkan bahwa masalah data bukan hanya soal teknis, tapi juga terkait manusia, proses, sistem, bahan pendukung, hingga pengawasan. Dengan pemetaan ini, solusi bisa disusun lebih tepat dan menyeluruh.
Ada 5 solusi alternatif untuk monitoring PU. Yang pertama, standarisasi dan validasi data dengan menetapkan format dan aturan baku agar data konsisten, akurat, dan efisien. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan literasi digital. Yang ketiga, ada penguatan sistem dan teknologi dengan mengembangkan infrastruktur TI yang andal, aman, dan terintegrasi. Kemudian yang keempat, ada reward dan punishment berbasis data, yang artinya memberikan penghargaan atau sanksi kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja yang terukur. Dan yang terakhir, ada monitoring dan evaluasi berkala dengan melakukan pemantauan rutin dan evaluasi sistematis untuk menilai efektivitas program serta merumuskan perbaikan berkelanjutan. Dalam penggunaan e-monitoring, saya merasa masih kurang memahami fitur-fitur yang tersedia. Hal ini membuat saya belum bisa memanfaatkan sistem secara maksimal. Kedepan, saya akan lebih aktif untuk mencari informasi, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan menanyakan kepada rekan atau senior yang lebih paham mengenai e-monitoring. Penggunaan e-monitoring membantu saya untuk bekerja lebih terarah, terukur, dan transparan. Dengan sistem ini, saya dapat memantau progres pekerjaan secara real time. Namun, saya menyadari masih perlu meningkatkan kedisiplinan saya dalam memperbarui data secara konsisten agar informasi yang ditampilkan selalu relevan. Dari analisis yang sudah kita lakukan, masalah utama yang ditangani ialah kualitas dan akurasi data e-monitoring. Kenapa ini penting? Karena tanpa adanya data yang akurat, keputusan yang kita ambil bisa salah arah, laporan kinerja menjadi kurang terpercaya, dan akuntabilitas kita sebagai SNI ikut dipertaruhkan. Penyebabnya bisa menyangkut SOP yang belum jelas, sistem yang belum mendukung, budaya kerja yang masih formalitas, dan kurangnya pengawasan dari pimpinan. Jadi, masalah ini memang kompleks dan saling terkait. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti meningkatkan literasi digital ASN, standarisasi dan validasi data, penguatan sistem, dan monitoring berkala, juga audit data, dan membuat sistem reward and punishment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.